Manusia mencari bahagia ragam-ragam caranya. Ada yang cari bahagia dengan harta, dia sibuk mencari harta siang malam. Ada yang cari bahagia lewat jabatan, dia sibuk mengumpulkan jabatan, mencari jabatan sebanyak-banyaknya. Ada yang bahagia karena popularitas, dia mencoba mencari jalan untuk populer. Tapi kata Allah, ingat, bahagia itu wa amma man a'ta wattaqa, kalau dia memberi dan bertakwa. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan kata dan struktur kalimat yang ada di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Lail, surat 92, ayat 1-7. Kita baca ayatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal-laili iza yaghsha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Artinya, demi malam apabila telah tertutupi, demi siang apabila telah terang, demi penciptaan laki-laki perempuan, sungguh usahamu sangat beragam. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan janji-janji terbaik, maka dia akan kami mudahkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, itulah arti sederhananya surat Al-Lail ayat 1-7. Ada beberapa hal menarik dari ayat ini secara redaksional kalau kita perhatikan. Pertama, Allah bersumpah demi malam, wal-laili, dengan sifat yaghsha. Ketika Allah bersumpah demi malam, maka sifat malam itu yaghsha. Yaghsha itu artinya tutup. Ya, ghisyawah itu artinya tutup. Kenapa malam diberi sifat yaghsha? Karena secara ilmu pengetahuan, malam itu terjadi karena ada bahagian bumi menutupi bagian yang lain. Sekarang kita misalnya malam di sini, karena gelap di sini, malam di sini, karena ada bumi lain yang menutupi belahan yang ini. Karena itulah malam diberi sifat dengan yaghsha, karena gelap malam itu terjadi karena ada yang menutupinya. Tapi dari situ ada pesan spiritualnya. Apa pesan spiritualnya? Ketika malam sudah datang, maka Anda harus menutupi diri Anda. Itulah kenapa malam disebut libas. Nanti baca surah An-Naba yang ke-10. Wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai libas, tutup pakaian yang menutupimu. Itulah kenapa Nabi berpesan, bila malam datang, tutup semua pintu rumahmu, tutup semua bejanamu, dan kunci anak-anakmu di dalam rumah. Kenapa? Karena malam itu kejahatan terlalu banyak. Itulah kenapa kita berlindung dari kejahatan malam. Min syarri ghasikin iza waqa. Dari kejahatan malam ketika gelap. Malam ketika gelap, kejahatan banyak. Ada kejahatan manusia, ada kejahatan binatang-binatang buas. Karena itu di malam hari kita disuruh menutup diri kita. Yaghsha. Itu kenapa ketika Allah menyebut malam, bukan hanya malam itu terjadinya karena bumi menutupi belahan yang lain. Tidak. Itu secara pengetahuan begitu. Tapi secara spiritual, ketika malam datang, tutupi diri Anda. Jangan berkeliaran lagi di luar rumah. Malam, kunci diri Anda. Libas, selimuti diri Anda. Katalah malam tidak dikasih cahaya oleh Allah. Kata matahari tertutupi. Kenapa? Karena di malam hari kita harus menutup diri. Tapi ketika Allah bicara tentang bersumpah demi siang, wan nahar, maka sifatnya tajalla. Tajalla itu artinya terbuka. Tajalla itu artinya terbuka. Lalu kemudian diartikan terang. Karena sesuatu yang terbuka, terang. Sesuatu yang tertutup, gelap. Kenapa siang disifati dengan tajalla?
bahwa memang di siang hari kita harus buka rumahmu, buka pintu rumahmu, ya, buka kantormu, buka kedaimu, buka tokomu, buka usahamu, dan kamu harus di luar rumah. Itulah kenapa kata Allah surah Al-Muzammil yang ke-7 itu, innalaka fin nahari sabhan tawila. Di siang hari engkau harus sabhan, berjalan ke sana kemari, menjauh ke sana kemari, berkeliaran ke sana kemari, maka dikasih cahaya. Maka matahari muncul, membakar energi kita supaya kita bergerak ke sana kemari. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Berjalanlah sepanjang mungkin. Karena kau harus berjalan, maka dikasih cahaya. Itu kenapa ketika siang, tajallah. Jangan dibalik para hadirin. Jangan tidur kita berselimut, jangan siangnya kita berselimut, malamnya kita berkeliaran. Malamnya kita berselimut, siangnya kita berkeliaran. Itulah hidup yang benar. Nah, berikutnya yang menarik dari ayat ini. Ketika Allah menyebutkan sifat malam gelap, maka kata gelap diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari. Yaghsha. Yaghsha. Itu fi'il mudhari namanya present continuous. Yang tertutupi, gelap. Tapi ketika Allah bicara tentang sifat siang yang terang, maka kata terang diungkapkan dalam bentuk fi'il madi. Tajalla. Kenapa tidak sama-sama fi'il mudhari? Wal-laili iza yaghsha wan nahari iza yatajalla. Bisa. Tapi malamnya fi'il mudhari, present continuous, gelap. Gelapnya mudhari. Dan terangnya itu madi, past tense. Kenapa bisa begitu? Ini ada isyarat dari Allah bahwa kegelapan itu sifatnya permanen. Seperti fi'il mudhari, present continuous. Sementara siang itu sifatnya temporal. Apa maknanya itu? Gelap itu simbol kebodohan. Gelap itu simbol kesesatan. Orang bodoh, gelap hidupnya. Orang sesat, gelap hidupnya. Tidak tahu dia kebenaran. Dan kesesatan, kebodohan itu sifatnya permanen. Sementara petunjuk, kecerdasan, pengetahuan itu sifatnya limited. Makanya kata Allah, dulu kalau lahir, la ta'lamuna syai'an. Tidak tahu apa-apa. Sekarang di masa tua, mayuraddu wa minkum mayuraddu ila arzalil umur likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an. Engkau kembali tidak tahu apa-apa. Dulu kita lahir tidak tahu apa-apa, itu asli. Sekarang di hari tua kita pun tidak tahu lagi apa-apa, itu juga asli. Karena itu gelap, yaghsha, mudhari, present continuous. Tapi terang, tajalla, bukan ya tajalla, past tense. Kenapa terang itu sifatnya limited, tidak permanen. Kebodohan permanen. Cerdas limited, tidak permanen. Itu kenapa gelap itu mudhari, yaghsha, terang itu madi atau past tense, tajalla. Lalu kata Allah, wa amma man a'ta wattaqa. Allah ingin katakan orang beragam-ragam usahanya. Maksud beragam-ragam usaha itu orang ya bisa jadi pekerjaannya macam-macam. Ada yang pedagang, dia ke pasar. Ada yang nelayan, dia ke laut. Ada yang petani, dia ke ladang, ke sawah. Ada yang dokter, dia ke rumah sakit. Ada yang guru, dosen, dia ke sekolah, ke kampus. Semua itu nilainya sama di sisi Allah. Asalkan dia bekerja karena Allah, mencari pahala, mencari ridha Allah. Usahamu beragam. Tidak semuanya harus beragam, harus satu usaha kita. Ragam-ragam. Supaya kita saling memanfaatkan hidup kita. Maksud ragam yang kedua itu adalah manusia mencari bahagia, ragam-ragam caranya. Ada yang cari bahagia dengan harta. Dia sibuk mencari harta siang malam. Ada yang cari bahagia lewat jabatan. Dia sibuk mengumpulkan jabatan, mencari jabatan sebanyak-banyaknya. Ada yang bahagia karena popularitas. Dia mencoba ya mencari jalan untuk populer. Tapi kata Allah, ingat, bahagia itu wa amma man a'ta wattaqa, kalau dia memberi dan bertakwa. Ternyata jalan bahagia itu memberi dan bertakwa. Itulah kenapa kata Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, baru dia mendapatkan kebahagiaan bila dia memberi. Ingat, memberi kunci bahagia. Bukan mendapatkan, bukan menerima, bukan memperoleh. A'ta, memberi. Semakin banyak orang memberi, dia semakin bahagia. Karena kebahagiaan itu pada memberi. Dan takwa. Kalau dia bertakwa, dia bahagia. Makanya para hadirin coba habis salat tahajud, coba rasakan apa perasaan kita. Bahagia. Itulah ketakwaan. Mendatangkan kebahagiaan. Itu kenapa ketika Nabi ditanya apa itu dosa,
Kata Nabi, dosa itu yang menyesakkan dada, maha kafi sadri. Maka kalau dosa kita diampuni, bahagia kita. Dan cara pengampunan itu lewat ibadah. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu menghapus dosa-dosa kita. Setiap kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa. Salat menghapus dosa, puasa menghapus dosa, sedekah menghapus dosa, zakat menghapus dosa, haji umrah menghapus dosa, dan itulah kebahagiaan. Memberi dan takwa. Tapi coba perhatikan. A'ta itu biasanya pakai objek, dan bahkan dua objeknya. Dia itu kata kerja yang membutuhkan maf'ulain, dua objek. Inna a'tayna kal kausar. A'tayna, ka itu objek pertama, al kausar objek kedua. Karena kata a'ta itu namanya fi'il ya yang muta'addi ila maf'ulain. Dia membutuhkan dua objek. Tapi di sini tidak ada objek. A'ta tanpa objek. Apa maknanya? Memberi tidak selalu harus material. Memberi di sini umum, apa saja yang bisa kau beri. Yang punya uang, beri uang. Yang punya ilmu, beri ilmu. Yang punya tenaga, beri tenaga. Yang tidak punya sesuatu apapun, berikan senyum. At-tabassum ala wajhi akhika sadaqah. Bukankah tersenyum itu pemberian sadaqah? Maka tersenyum itu pun membuat Anda bahagia. Kenapa? A'ta, Anda memberi yang pemberiannya tanpa limit. Dan memberi itu dihubungkan dengan wattaqa. Pertama, memberi itu harus dasarnya takwa. Banyak orang memberi tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena dasarnya ada takwa. Banyak caleg-caleg sekarang yang mungkin gampang memberi, tapi di ujung dia stres. Ada yang masuk rumah sakit jiwa. Kenapa tidak bahagia? Kan banyak memberi. Karena dasarnya bukan takwa, tapi simpati harapannya, pilihan suara harapannya. Dan itu tidak dia dapatkan. Maka dia stres. Walaupun banyak memberi. Kenapa? Pemberian tidak didasarkan pada ketakwaan, tapi pada harapan-harapan pendek dari makhluk. Dia tidak akan bahagia. Memberi yang bahagia kalau dasarnya ketakwaan kepada Allah. Dan isyaratnya kalau memberi, berilah ke orang takwa. Itu penting. Kenapa? Karena kalau kita memberi ke orang takwa, maka pemberian kita menjadi jalan dia berbuat baik dan kita pun mendapat kebaikan seperti yang dia lakukan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kalau kita menjadi jalan orang baik, maka kita pun mendapat pahala sebanyak kebaikan yang dia lakukan tanpa kurang. Dan yang ketiga, berilah untuk jalan kebaikan. Banyak orang memberi, berinfak, berderma, tapi untuk jalan maksiat. Ada orang kaya tapi jadi donatur untuk kemaksiatan. Dan dia tidak akan bahagia dengan cara begitu. Kalau dia ingin bahagia, maka pemberiannya, setiap rupiahnya harus untuk kebaikan. Katalah memberi ya kepada orang-orang saleh. Berilah untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan kalau begitu, kata Allah, dia akan mendapatkan yusra, kebahagiaan dengan mudah. Dan tidak cukup syaratnya itu, wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan al-husna. Al-husna itu namanya kata sifat. Isim tafdil, superlatif daripada ahsan. Ahsan, laki-laki, muzakkar, husna, perempuan. Setiap kata sifat, selalu ada yang diberi sifat. Al-jaza, al-hasan. Atau al-jaza, al-ahsan. Tapi tidak. Di sini tidak ada yang diberi sifat. Yang ada sifatnya saja, husna. Apa yang diberi sifat? Tidak ada. Maknanya apa? Semua yang ada pada Allah itu adalah yang terbaik. Tanpa batas. Surganya terbaik. Makannya terbaik. Buahannya terbaik. Semua yang ada pada Allah itu terbaik. Makanya tidak ada sifat. Sifatnya yang ada. Yakinlah apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau berikan, engkau akan mendapatkan yang terbaik tanpa limit dari Allah. Itulah kenapa kata al-husna muncul tanpa ada kata yang diberi sifat. Begitulah hebatnya kita memberi, ya, ketika kita ingin mencari kebahagiaan, maka memberilah. Disitulah ada kebahagiaan, dan berilah atas dasar takwa, untuk orang takwa, dan untuk jalan ketakwaan. Dan yakinlah, semua yang ada pada Allah, itu yang terbaik ketika kita memberikan, walaupun pemberian kita remeh, receh. Kenapa? Karena kata Nabi, ittaqin nara walau bisikki tamrah. Orang akan dihindarkan dari neraka walaupun separuh korma dia memberi. Seorang pelacur akan masuk surga walaupun memberi minum anjing yang kehausan. Begitu hebatnya pemberian. Maka memberilah. Di sana ada kebahagiaan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.